Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratiwi Hermujanti dengan NIM 196220148, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan membawakan materi tentang pecking order theory. Berlawanan dengan thread of theory, pecking order theory menganggap bahwa tidak ada tingkat cash holding yang optimal, tetapi kas memiliki peran sebagai penyangga antara laba ditahan dan kebutuhan investasi. Kas akan tersedia ketika profit yang dihasilkan perusahaan melebihi kebutuhan investasinya. Ketika kas tersedia dalam jumlah yang berlebih dan perusahaan yakin akan profitabilitas investasi mereka, maka kelebihan kas akan dibayarkan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen, menurut Myers dan Majluf tahun 1984. Menurut Keown et al. Tahun 2000, dengan ringkas mengikhtisarkan teori pecking order diantaranya yaitu: yang pertama, perusahaan menerapkan kebijakan dividen untuk kesempatan investasi. Yang kedua, perusahaan lebih suka mendanai kesempatan investasi dengan dana yang sepenuhnya dari dalam dulu. Lalu modal keuangan eksternal akan dicari. Yang ketiga, saat pendanaan eksternal dibutuhkan, perusahaan akan pertama memilih menerbitkan sekuritas utang, menerbitkan sekuritas jenis modal akan dilakukan terakhir. Yang keempat, untuk mengantisipasi kekurangan persediaan kas karena adanya kebijakan dividen yang konstan dan fluktuasi dari tingkat keuntungan, serta kesempatan investasi, maka perusahaan akan mengambil portofolio investasi yang lancar tersedia. Teori pecking order menjadi salah satu teori yang memiliki keterkaitan dengan variabel dependen yaitu cash holding di dalam penelitian ini, karena pecking order teori menjelaskan faktor penentu dalam menahan kas, yang berkesimpulan bahwa tidak ada tingkat kas yang optimal, melainkan kas berperan sebagai penyangga laba ditahan dan untuk kebutuhan investasi. Selain dilihat melalui variabel dependent cash holding, teori pecking order juga memiliki keterkaitan pada variabel independen yaitu cash flow. Menurut yang memiliki tingkat cash flow yang tinggi memiliki kas dalam jumlah yang besar. Hal ini dikarenakan perusahaan lebih menyukai pendanaan internal dibandingkan dengan pendanaan eksternal. Variabel independent capital expenditure juga memiliki keterkaitan dengan teori pecking order. Menurut teori pecking order, ada hubungan negatif antara capital expenditure dan kepemilikan kas karena capital expenditure dianggap sebagai arus kas keluar. Karena perusahaan yang memiliki capital expenditure berkaitan dengan dana yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.